Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang cerah dan penuh dengan keberkahan ini ya. Dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, ya kita patut bersyukur karena ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan hanya sedikit yang istiqomah untuk mempelajari agama ini. Seperti yang insya Allah akan kita bahas ya, tentang ilmu. Ilmu ini sebuah sarana yang mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Tanpa ilmu kita tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan benar. Karena agama Islam ya, itu agama ilmu, bukan kirologi. Apa kirologi? Kiro-kiro. Yang penting kan Allah kan senang, yang penting kan bagus, enggak cukup seperti itu ya. Agama Islam ketika berhubungan dengan yang namanya agama ya, itu harus berdasarkan dalil, bukan semaunya kita sendiri. Kalau urusan dunia, kita lebih paham dengan dunia kita sendiri. Kita mau kerja apa, mau bisnis apa, mau usaha apa ya, mau jadi wira swasta atau karyawan swasta ya, silahkan ya. Selagi tidak menyelisih syariat monggo silahkan. Tapi kalau masalah agama ya, harus berdasarkan dalil. Nggak boleh seseorang itu sholat zuhurnya 5 rakaat. Nggak boleh seseorang itu sholat zuhurnya 5 rakaat. Dengan dalil apa? Yang penting kan baik, nggak cukup. Harus berdasarkan ilmu. Dan kita ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ya, menuntut ilmu itu termasuk amalan yang paling mulia. Mempelajari ilmu itu amalan yang paling mulia. Kenapa? Ya karena nggak semua orang itu bisa. Kita harus mengalahkan hawa nafsu kita ya, harus mengalahkan hawa nafsu. Apalagi kalau kajiannya itu ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib itu waktu yang enak untuk bersantai bersama keluarga ya.
Tapi kita harus mengalahkan hawa nafsu itu. Kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Berapa lama kira-kira? Sampai 3 jam nggak? Nggak sampai ya. Paling lama 1 jam. Dan ini merupakan amalan yang mulia. Dan kalau kita bisa paham suatu ilmu, itu merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan dari kita. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Karena ada orang yang kadang itu nggak paham, dikiranya agama ini nyampe dipikir pakai logika. Wah, logikanya kan nggak kayak gitu, Mas. Logikanya, wah ini agama nggak bisa dipikir pakai logika. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan apa? Ilmu, bukan harta. Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Bukan tambahkan Rabbi zidni mali. Wahai Tuhanku, Rabbku, tambahkanlah kepadaku hartaku. Jadi bukan minta tambahan harta. Nah, ini jelas ya. Surah Toha ayat 100 yang ke-14 ayat yang ke-114 ini dalil yang jelas tentang keutamaan ilmu. Doa ya, yang kita diperintahkan untuk membaca ketika pagi setelah sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, dan harta dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Ini tentang keutamaan ilmu. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Jika ditinjau dari sisi keilmuan ya, keilmuan dan pengamalan, manusia itu terbagi menjadi 3. Manusia terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 jenis maksudnya. Manusia itu dalam ilmu dan pengamalan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis yang pertama yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan mereka ini ya, orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menempuh siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang solih. Kalau ketemu orang yang seperti ini, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Kalau ketemu orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, ini kalau bisa kita jadikan teman. Dan inilah teman yang baik. Karena tidak semua orang itu bisa berilmu dan mengamalkan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya.
Dan orang-orang yang modelnya seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang Yahudi itu berilmu. Dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi. Nabi terakhir, tahu mereka. Tapi mereka nggak mau mengakuinya. Karena Nabi Muhammad SAW itu bukan dari jalur nasab kelompok mereka. Akhirnya mereka tidak beriman. Itu jenis yang kedua. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan jenis yang ketiga yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, kalau ketemu orang seperti ini ya, inilah yang disebut orang yang tersesat. Mereka beramal tanpa ilmu. Mereka menganggap perbuatan ini bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Siapa contohnya? Ya. Seperti orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Bismillah. Yang pertama tadi, orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, itulah orang mukmin yang sebenarnya. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seperti siapa? Orang Yahudi. Yang ketiga, orang yang beramal tanpa ilmu. Semua amalan yang dia anggap solih, amal solih, tapi tidak ada ilmunya. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Nasoro atau orang Nasrani. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Bapak mushaf enggak? Coba dibuka. Atau ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal, hafal semua ya. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dalil ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dapat? Coba baca. Ada? Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Yang Allah murkai siapa? Orang Yahudi. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Jadi jangan sampai kita termasuk dari golongan dua ini. Siapa yang pertama? Orang yang berilmu tapi dia tidak beramal. Dan yang golongan yang kedua, orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Jadi kesimpulannya, kita harus berilmu baru beramal. Kalau kita mau melakukan sebuah amal solih yang kita anggap amal solih, kita harus cari tahu ilmunya benar-benar. Nabi mencontohkan enggak? Sahabat melakukan enggak? Ini sikap seorang mukmin. Dua orang ini adalah yang Allah cela ya. Yang Allah Subhanahu wa taala cela.
Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemarin ada sedikit yang sudah kita bahas tentang adab-adab menuntut ilmu ya. Ternyata masih banyak adab-adab menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan adab menuntut ilmu ya, ada beberapa poin ya, yang harus kita hindari ya. Yang harus kita hindari sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kita semuanya menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi budak dunia. Kita selalu disibukkan dengan dunia ini, wah. Kalau kita pikirkan terus ya, kita cari terus, nggak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu ya. Meluangkan waktu untuk mempelajari agama Islam. Tidak kenal usia. Laki-laki, perempuan, ya, anak-anak dewasa atau anak-anak remaja, dewasa, orang tua, semuanya butuh ilmu. Waktu itu sudah kita bahas ya, kebutuhan manusia kepada ilmu itu melebihi kebutuhan ikan terhadap air, melebihi kebutuhan manusia terhadap makan. Kita makan berapa kali sehari? 3 ya. 3, ada yang 2 ya, ada yang 4 ya. 4 kali. Pagi jam 10, jam 12, malam makan. Tapi kalau kebutuhan kita kepada ilmu itu setiap waktu. Semuanya kita butuh ilmu. Bangun tidur kita butuh ilmu. Masuk kamar mandi kita butuh ilmu. Keluar kamar mandi butuh ilmu. Di dalam kamar mandi itu butuh ilmu. Semuanya ada ilmunya. Ini hal terkecil. Dari mana kita mengetahuinya? Dari mana kita mengetahui ilmu? Ya kita harus mempelajarinya. Luangkan waktu untuk mendatangi majelis ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi. Harus ada yang dikorbankan. Nah, ini. Harus ada yang dikorbankan. Pada maghrib waktunya santai bersama keluarga, kita korbankan, kita belajar ilmu agama. Ya apalagi untuk laki-laki. Laki-laki ini harus lebih banyak waktu untuk mempelajari agama Islam. Nah, kita melanjutkan beberapa hal ya, yang harus kita hindari sebagai seorang penuntut ilmu. Tapi usahakan kalau menuntut ilmu ikhwah, jangan hanya pas kajian tematik atau pas takblik akbar. Ya penampilannya Masya Allah ya, sesuai sunnah lah penampilannya. Tapi datang kajian itu pas takblik akbar. Takblik akbar itu apa ya? Sebagai intermezzo. Apa intermezzo? Bahasa Indonesianya apa? Selingan ya. Sebagai selingan aja dari kajian rutin. Yang menguatkan ilmu kita itu sebenarnya kajian rutin ya kok. Sedikit tapi continue. Bahas apa? Kitab Tauhid. Ini satu bab. Satu bab itu 40 sampai 1 jam. Terus pelan-pelan dikit-dikit itu yang lebih ngena daripada tablik akbar. Tentang fikih, kitab Al-Wajiz misalnya. Tentang pembahasan tentang toharoh, tentang cara bersuci. Ya ini pelan-pelan lebih kita dapatkan ilmunya daripada kajian yang tematik. Ya kita tidak mencela atau tidak membenci kajian tematik ya. Tapi untuk menguatkan ilmu kita itu lebih utama kajian kitab. Luangkan waktu kita untuk mempelajari satu kitab khusus. Ya, siapkan satu buku untuk membahas satu kitab. Kalau malam istrinya sibuk mungkin ngajarin anaknya, mungkin persiapan untuk masak sore misalnya ya.
nggak sempat datang kajian di Linggau, di Lubuk Linggau ini ya, hampir setiap pekan ya, itu ada kajian khusus Ummahat. Hari Rabu, Jumat, Sabtu ya, ini ada. Jam 10 kalau nggak jam 9. Ini arahkan istri kita untuk belajar. Kasih mereka kesempatan untuk belajar. Antarkan, ya, pulangnya jemput. Bila perlu antum duduk juga dampingin ustadznya. Ya, ini lebih utama ya, Wah. Nah, sebab-sebab yang harus kita hindari ya, ini kita ngambil yang paling sering aja lah ya. Yang pertama ya, itu terlambat datang ke majelis ilmu tanpa uzur syar'i ya, tanpa uzur syar'i. Kalau misalnya ya motornya mogok, ya, sakit perut, ini uzur syar'i. Hujan. Kalau misalnya terlambat ya, adabnya itu konfirmasi ke ustadznya. Karena ustadz itu kadang-kadang, ini bukan berarti saya ya, bukan hanya saya gitu loh. Terkadang sebagian ustadz itu mereka memperhatikan jamaahnya, memperhatikan mad'unya. Si fulan kemana? Nggak hadir, apa sakit, apa tahu ada masalah gitu kan. Nah ini dipertanyakan biasanya. Tapi kalau kita nggak hadir dalam satu majelis, usahakan kita konfirmasi. Afwan Ustaz, terlambat. Qadarullah, tempat saya hujan. Senang ustadznya. Ustadznya pasti senang. Ini kalau ustadznya yang terlambat 10 menit ditelepon. Ini kebalik ya. Afwan Ustaz, jadi tidak kesel kajian Ustaz. Nah, ini kurang-kurang pas ya. Tunggu dulu ustadznya ngabarin. Kecuali ya kalau udah terlalu lama baru dikabarin. Mungkin ustadznya lupa. Lupa. Karena ustadz juga manusia, mungkin terlalu padat jadwalnya, jadi lupa kalau hari ini kajian di masjid A misalnya. Ini manusiawi. Kemudian yang harus kita hindari, ketika datang ke majelis ilmu, duduk paling belakang dan sambil menyandar tanpa uzur. Kalau antum usia berapa? 60 ya, 60 tahun, 58 tahun misalnya. Nyender ya, wajar ya. Udah tua. Ini duduknya datangnya terlambat, duduknya paling belakang, nyender sambil buka marketplace. Wah, ini udah sebuah kesalahan. Terakhir ustaznya bilang subhanakallah wa bihamdihi. Udah selesai, cepet banget ya, nggak kerasa ya kajian. Iya, nggak kerasa lah kalau sambil lihat marketplace. Ini kalau bisa dihindari. Kemudian ketika kita di majelis ilmu, ikhwah, hindari menggunakan gadget tanpa ada keperluan. Balas WA misalnya. Balas WA yang kira-kira tuh bisa ditunda nanti. Kalau kita megang gadget, megang handphone untuk mencatat misalnya, jadi nggak apa-apa, fadhol silahkan. Berdosa nggak kira-kira kalau malam balas WA? Nggak berdosa ya. Makanya sudah kita bahas di awal. Tidak berdosa. Tapi kalau bisa kita hindari. Kemudian ya, yang harus kita hindari ya, ketika dalam majelis ilmu, tidak terlalu banyak bercanda ketika sedang bermajelis. Ada waktunya nanti ya. Selesaikan dulu kajiannya ya. Kalau mau bercanda selagi itu mubah, silahkan. Dan tidak membuat kegaduhan. Nah, di antara adab penuntut ilmu itu harus tenang. Tenang. Ada, kita lagi belajar nih, kami. Ada apa? Truk misalnya, di depan truk rodanya masuk ke selokan, langsung noleh semua. Atau ada yang baru datang, noleh semua. Ini kalau bisa dihindari. Fokuskan dulu. Fokuskan dulu belajar. Kemudian yang harus kita hindari ketika
kita bermajelis atau kita sebagai seorang menuntut ilmu, ya, kita terlalu fokus terhadap ilmu. Terlalu fokus terhadap ilmu sehingga mengesampingkan pembelajaran adab. Karena niatnya dari awal sudah salah, ya. Dia mempelajari ilmu ini hanya ingin mendapatkan kedudukan. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, ini ada ikhwah. Belajar sama-sama ya di suatu pondok pesantren misalnya. Tanpa didasari dengan niat yang ikhlas. Dia hanya pengen dipandang orang, oh si fulan tuh lulusan kampus ternama, kampus syariah misalnya. Oh, pulang nanti langsung ditokohkan. Ada orang yang modelnya seperti ini. Ini hal-hal yang perlu kita hindari, ikhwan. Ini kemarin lupa untuk menyampaikan hal-hal yang harus dihindari. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang adab menuntut ilmu. Adab penuntut ilmu. Jadi kita ini semuanya adalah penuntut ilmu syar'i. Karena manhaj salaf ini, ikhwah, ya, ini adalah manhajnya orang-orang yang belajar. Jangan dikira antum dari mungkin dulu belum kenal manhaj salaf, ya, setelah kenal udah selesai. Hijrah itu terus belajar. Bukan sekedar hijrah penampilan. Kita harus belajar gimana caranya wudhu dengan benar, ya. Gimana caranya mandi besar, bagaimana caranya kita gerakan sholat kita dengan benar, ya, ini harus dipelajari. Wah. Kalau nggak tahu gimana, Ustaz? Ya tanya, ya. Kalau nggak tahu itu bertanya, belajar. Kemarin di antara adab penuntut ilmu ya kita harus ikhlas. Ini yang pertama kali dibahas. Ya. Ikhlas semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur duniawi. Karena orang yang belajar ilmu agama karena ada unsur duniawinya, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Ini kita bicaranya konteksnya bicara tentang penuntut ilmu, bukan orang awam. Kata orang awam ya kita sampingkan dulu. Ini yang kita pelajari, kita seorang penuntut ilmu. Di antara ada penuntut ilmu ya, kita harus menjaga syiar-syiar Islam. Menjaga syiar Islam. Seperti apa? Salat berjamaah di masjid. Ini syiar. Seorang penuntut ilmu nggak boleh salat di rumah tanpa uzur. Misalnya apa? Hujan, ya, sakit perut misalnya, udah nggak tertahankan lagi, udah mau iqomah ini. Wallahu a'lam. Ini yang harus kita pertahankan. Kemudian menebarkan salam. Ini yang membedakan kita penuntut ilmu dengan orang awam. Kita harus berwajah ceria dan mengucapkan salam. Nggak rugi, wah. Kita mengucapkan salam itu tidak rugi. Yang sudah kenal kajian, yang sudah kenal ilmu harus coba mengucapkan salam pada orang yang teman-teman kita yang belum kenal sunnah. Karena dakwah seperti inilah yang terkadang menggerakkan hati seseorang. Oh ini fulan ini dulu sangar nih Anda nih. Sekarang salam terus kalau ketemu orang. Belajar di mana? Oh di situ lah. Di rumah sakit Air Bunda. Akhirnya dia penasaran apa yang dipelajari ini. Kepada orang tua ya. Terkadang kita ini kebalik ikhwah. Kalau sama teman, masya Allah ya akhi ikhwah ya. Kaifa haluk ya ikhwah. Ramah sekali. Tapi sama orang tua ini kurang. Padahal ini syiar. Kita berbakti kepada orang tua. Kemudian kita sebagai seorang penuntut ilmu ya, harus sabar
ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah kita. Sering kita jelaskan di sini ya. Kita itu tidak harus jadi ustadz ya, ikhwah. Tidak harus jadi ustadz, tapi kita harus berdakwah. Berdakwah sesuai kemampuan kita. Kalau bisa nge-share flyer kajian, monggo share. Kalau bisa, kita punya basic di editor, kita bisa bikin flyer kajian. Di suatu masjid yang ada kajiannya, Afwan Pak, saya aja yang bikin flyer kajiannya. Bayangkan kalau 100 orang datang ke kajian dan wasilahnya itu melihat flyer antum, ini pahala jariah ya. Tapi ketika mendapatkan gangguan, kita harus bersabar. Nge-share flyer kajian, ada yang komen, kajian Wahabi ini. Wah, langsung jiwa mudanya bangkit lagi. Apa nih ya antum nih Wahabi, antum tahu enggak? Antum tuh Nabi tahu. Waduh, nah ini apa berantem nih? Ya. Ini harus kita hindari. Sabar aja, senyumin aja. Datang dulu aja. Nanti katain ada kajian sesat rombongan kamu nih. Emang kamu sudah pernah datang kayak kajian ini? Belum. Tapi kata orang-orang ini kajian sesat rombongan kamu nih. Coba datang dulu. Agak jatuh cinta mau datang ke kajian. Lebih nyaman gitu. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus banyak-banyak bersabar. Apalagi kita interaksinya dengan manusia. Kalau kita masih berhubungan dengan manusia, ya kita harus banyak-banyak bersabar. Kemudian sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus berusaha merutinkan adab-adab Islam dalam perkataan maupun perbuatan. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang enak didengar. Kemudian kita melakukan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan yang baik ya, seperti apa? Tilawah Al-Qur'an, berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa. Ini adab yang baik. Mungkin kita sambil nunggu antrian keluarga kita berobat misalnya di rumah sakit. Tunjukkan kalau kita ini seorang penuntut ilmu. Dengan cara apa? Berzikir. Maksudnya bukan menampakkan, menunjukkan ini loh aku sedang berzikir, bukan ya. Ini kita membiasakan diri kita untuk menerapkan adab-adab Islam, membaca Al-Qur'an. Ini merupakan syiar juga ya, syiar dalam agama Islam. Ngapain kita malu membaca Al-Qur'an? Tidak, saat ini harus disembunyikan amalnya. Iya, bagus. Kalau kita bisa menyembunyikan, bagus. Daripada kekosongan ini diisi dengan hal-hal yang mudorot, lebih baik digunakan untuk hal yang baik. Contoh nunggu antrian, daripada kita buka-buka Instagram, dosa semua ini isinya. Kalau tanpa kepentingan ya, kecuali kita jualan, kita bisnis. Kemudian sebagai seorang penuntut ilmu, di antara adabnya, kita harus zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti harus pakai pakaian jelek, pakaian yang kusam, bau badannya. Ini bukan zuhud, ikhwah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam tidak melarang kita pakai pakaian yang bagus, pakai parfum yang harum. Silahkan, justru dianjurkan. Bagus atau pakaian yang bagus tidak harus mahal. Zuhud bukan berarti kita pakai celana yang yang jelek, yang sudah kusam. Ini bukan seperti itu. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk akhirat kita. Kira-kira kalau saya melakukan ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Kerja. Kalau kerja kan ini manfaatnya untuk keluarga. Dengan bekerja saya bisa nabung untuk haji furoda misalnya. Wah, ini manfaat berarti.
atau dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya, lakukan. Tapi kalau hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya dan akhiratnya, maka lebih baik ditinggalkan. Kita harus menganggap dunia ini kecil, kita harus menganggap dunia ini kecil. Karena dunia ini ya lebih hina daripada bangkai seekor anak kambing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia ridhoi atau yang dia tidak ridhoi. Orang-orang kufar, orang kafir yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dunia. Allah kasih dunia. Itu menunjukkan bahwa dunia ini sangat kecil. Karena tidak lama kita hidup di dunia ini. Kita nggak berdosa kalau mati dalam keadaan miskin. Yang berdosa itu udah miskin, sombong, tidak beriman lagi kepada Allah. Nah, ini yang salah. Jelas. Tapi ketika kita beriman dan kita mati dalam keadaan miskin, mati nggak punya aset, nggak berdosa kita. Kita tidak berdosa. Kalaupun kita dapat dunia misalnya, karena sebuah wasilahnya kita usaha, kita bekerja di suatu perusahaan, kita dapat dunia, dapat harta yang banyak misalnya. Cukup dunia itu atau harta itu di genggaman tangan kita aja. Jangan sampai dimasukkan ke hati, paham nggak? Ya gunakan dunia ini secukupnya aja. Jangan semua urusan dunia masuk dalam hati. Wah, kalau saya ini nanti saya mau nambah aset lagi, saya mau beli kebun lagi, membeli tanah lagi. Karena sifatnya manusia itu seperti itu, Pak. Dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta tiga. Dikasih, seandainya kata Rasulullah SAW, seandainya manusia itu diberikan emas satu lembah itu berapa? Satu kantong? Bukan. Satu hamparan. Dia pasti minta 2 lembah. Dikasih 2 lembah, minta 3 lembah. Sampai kapan? Sampai tanah itu menutup mulutnya. Nggak ada habisnya gitu. Makanya sebagai seorang penuntut ilmu, kita yang mempelajari ilmu syar'i, kita harus menganggap dunia ini kecil. Dunia ini hina. Jadikan akhirat kita sebagai prioritas dalam hidup. Oh, saya kerja sini karena untuk menafkahi anak istri saya. Saya bertanggung jawab atas mereka. Niatkan karena akhirat. Niatkan karena Allah. Pasti dunia mengikuti. Dunia akan mengikuti. Kemudian sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mempelajari apa saja amalan-amalan yang bisa merusak ilmu kita. Kemudian kita tinggalkan. Kita harus menjauhinya. Apa sih hal-hal yang bisa, misalnya kita seorang penuntut ilmu atau anak kita di pondok pesantren, SMA misalnya. Ajari mereka poin-poin yang bisa merusak ilmu mereka, yang bisa merusak hafalan mereka. Contohnya apa? Game, pacaran. Ini akan menghilangkan keberkahan ilmu. Kadang-kadang kesalahan sebagian orang tua ketika anaknya di pondok pesantren, pulang ke rumah dikasih handphone. Kasihan Pak Ustadz, di pondok tidak pernah megang HP. Akhirnya apa? Pulang dari pondok bawa hafalan 15 juz, 2 pekan di rumah, hafalnya tinggal 3 juz. Itu pun hilang-hilang. Gara-gara apa? Dimanjakan. Nih, kasih HP 24 jam. Anaknya mikir kesempatan ini, di pondok nggak pernah megang HP. Di pondok pesantren setengah mati ustadznya mengajari tentang ilmu, sampai rumah dirusak lagi sama orang tuanya. Nanti diantar ke pondok, nitip ya Pak Ustadz, anak saya semoga jadi anak yang soleh. Wah, ini sebuah kesalahan nih, sebuah kesalahan. Terus gimana Pak Ustadz solusinya kalau anaknya pulang dari pondok? Ajak liburan. Liburan nggak harus yang mewah-mewah, nggak harus mahal, nggak harus tidur di hotel, nggak. Ajak ke tempat-tempat yang dia belum pernah datangi.
ke hutan, ke sungai, ya, ke pantai, ya sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali-sekali. Ya pinjam HP ya, nonton YouTube, silahkan. 1 hari 1 jam. Ada batasnya, jangan, wah ini nih HP ini dibelikan, HP yang terbaru, yang 24 juta, waduh. Ini reward, kamu sudah hafal 15 juz, dikasih handphone yang mahal. Nggak bertahan 3 bulan kayaknya hafalannya, hilang semua. Ya, kita harus pelajari, oh ternyata kalau saya melakukan ini bisa merusak ilmu saya, ini bisa menghilangkan hafalan saya. Hafalan Al-Quran ya ikhwan, ketika hilang itu melebihi anak panah yang lepas dari busurnya, cepat. Maksiat aja sebentar hilang hafalannya. Ini yang merepotkan ya, kalau kita sudah terjebak pada maksiat. Kemudian di antara adab penuntut ilmu ya, sebelum kita hadir di majelis ilmu atau kita masuk ke masjid di acara kajian ya, kita harus benar-benar bersuci, bersungguh-sungguh dalam bersuci, menggunakan pakaian yang bagus dan berpenampilan rapi serta harum. Ini adab bermajelis ilmu. Kadang apa parfum apa yang kita pakai? Parfum yang mereknya 2 rakaat. 2 rakaat hilang maksudnya. Oke, dah sholat 2 rakaat hilang parfumnya. Kalau antum punya kelebihan rezeki, beli parfum yang harga 200 ribu, 300 ribu enggak apa-apa. Itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan mau pakai parfum silakan, tapi di rumah. Jangan kembali, ibu-ibu di rumah nggak pakai parfum, keluar rumah, waduh harumnya. Ini setan ini licik nih kok. Antum pernah nggak lewat di jalan? Kalau perempuan yang pakai parfum ini harumnya bisa panjang banget nih, lama banget nih harumnya. Ini permainan setan nih kok. Hati-hati. Yang harus dianjurkan menggunakan parfum itu seorang laki-laki. Kalau perempuan mau pakai parfum, silakan pakai tapi di rumah. Para suami kalau punya rezeki yang lebih, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh dalam urusan rezekinya. Sekali-kali belikan parfum untuk istri. Hadiah. Ya enggak apa-apa nih, Dek, karena kamu sudah merawat rumah. Kamu sudah memberi makan anak-anakku misalnya. Enggak apa-apa. Itu adab, ikhwah. Adab dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara adab penuntut ilmu, kita harus mengurangi sikap terlalu banyak bergaul. Mengurangi sikap terlalu banyak bergaul, terutama dengan orang-orang yang terlalu banyak bermain, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Walaupun itu orangnya sudah ngaji, sudah sama-sama kenal kajian. Ikhwan kajian yang ketemu satu hobi. Ini mudah-mudahan nonton. Hobi mancing. Mancing, hukum asalnya apa? Mubah, boleh, silakan mau mancing. Tapi apa? 3 hari nggak pulang. Istrinya cuma ditinggali 100.000, suaminya mancing 3 hari 3 malam nggak pulang. Zolim ini, Pak. Ini nggak penting. Yang tidak bermanfaat. Pulang sama bawa ikan 2 kilo. Demi hobi mengesampingkan keluarga. Ini repot, bahaya. Orang yang sudah ngaji harusnya tidak seperti ini. Kurangi bergaul dengan orang-orang yang banyak bermain. Dan yang terakhir, ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi terhadap akhirat. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi terhadap akhirat. Kita tidak boleh puas dengan yang sedikit tentang akhirat kita. Karena amal yang kita lakukan itu masih sangat jauh. Walaupun kita masuk ke surga, itu bukan karena amalan kita, tapi amalan kita inilah yang akan menentukan kita ini di surga di posisi yang mana.
Karena surga itu bertingkat-tingkat yang luasnya seluas langit dan bumi. Posisi kita ini di mana? Makanya kita diperintahkan untuk beramal solih. Seperti itu. Tidak apa-apa lah Ustaz, dusun-dusun dikit masuk neraka sebentar, nggak masuk surga. Yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah. Betul. Tapi satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan maksiat dengan berpikiran seperti ini. Atau kita melakukan maksiat, tidak apa-apa lah nanti taubat. Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang. Belum sempat taubat, mati duluan. Umur gak ada yang tahu Pak. Masalah usia itu tidak ada yang tahu. Orang yang mati hari ini, dia mikir, besok aja lah taubatnya. Ini seperti Allah alam bisawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.